Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian sehat walafiat, selamanya ada dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang surat Atin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mempelajari surat Atin, kalian dapat memahami makna dari surat Atin, bisa membaca surat Atin dengan baik dan benar. Sebelum Ibu memberikan contoh cara membaca surat Atin, Ibu akan menjelaskan apakah surat Atin itu. Ya, nama surat Atin diambil dari ayat yang pertama pada surat Atin, yaitu wattini wazzaitun. Atin artinya buah tin. Atin terdapat pada urutan ke-95, terdiri dari 8 ayat, diturunkan di Mekah. Karena diturunkan di Mekah, maka tergolong kepada golongan surat Makkiyah. Baiklah anak-anakku, Ibu akan memberikan contoh cara membaca surat Atin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
Apakah yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Anak-anakku, itulah bacaan surat Atin dan artinya. Nah, makna yang terkandung dari surat Atin, Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan yang paling baik. Maka manusia harus bersyukur dengan menjalankan segala perintah-perintah dari Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Nah, Allah menjelaskan pula bahwa apabila manusia tidak beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan tempat yang paling rendah. Mereka akan ketakutan karena akan menempati nerakanya Allah. Tetapi bagi manusia yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memberikan balasan yang terus-menerus dan akan mendapatkan kenikmatan, yaitu surganya Allah. Kalian tinggal memilih mau mana, mau menempati neraka atau mau menempati surga. Kalau mau menempati surga, kalian harus beriman, beramal soleh, mengerjakan semua perintah Allah. Anak-anakku, sebelumnya Ibu akan memberikan contoh cara membacanya. Ayat pertama aja ya dulu ya. Nah, di situ Ibu perhatikan oleh kalian, karena ketika membaca Al-Quran, kalian harus hati-hati mana bacaan yang harus dibaca panjang, mana yang harus pendek, mana harus dengung. Nah, kalian membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Ya, perhatikan ayat pertama. Nah, di sini wattini wazzaitun yang harus dibaca panjang, yaitu huruf ta. Nah, Ibu ulang dari awal. Nih ada wawu bertemu alif, bertemu lam, kemudian bertemu ta yang bertasjid. Nah, di situ ada hukum tajwid, yaitu alif lam syamsiyah. Alif lamnya tidak dibaca tetapi langsung ke huruf ta. Jadi wati ini bukan wal, tapi wati ya. Kenapa taknya ditahan? Karena ada tasydid. Kemudian taknya dibaca panjang karena ada taknya berharokat kasroh bertemu ya sukun, dibaca panjang. Kemudian ada lagi wawu, ada alif, ada lam bertemu zai. Zainya bertasjid. Di situ ada hukum alif lam syamsiyah. Bacaannya langsung wazzaitun. Nah, bukan wal tapi waz ya. Jadi langsung ke huruf yang bertasjid. Di situ ada ya sukun, tapi sebelumnya fathah bukan kasroh. Jadi tidak boleh dibaca panjang, tetapi harus dibaca lembut, yaitu bacaan lin, wazzaitun. Nah, di situ tu-nya panjang karena ada domah bertemu wawu sukun. Tetapi karena di akhir ayat tu-nya harus lebih panjang bacaannya. Namanya mad arid disukun. Kalau yang tadi ta panjang 2 harokat, wattini 2 harokat. Wazaitun, zainya harus lembut. Wazaitun, nah harus mad arid disukun karena di akhir ayat. Baiklah anak-anakku, kalau kalian ingin membaca lebih baik lagi, lebih benar lagi, harus diulang-ulang cara membacanya ya. Perhatikan, dengarkan bacaan surat Atin yang benar dan tartil ya. Anak-anakku sekalian, itulah pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, insya Allah kalau kalian sungguh-sungguh belajarnya, kalian akan lebih baik lagi membaca surat Atinnya. Nah, sebelumnya kita akhiri pertemuan kita ini, dan semoga pertemuan dan perpisahan ini adalah pertemuan dan perpisahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, wahai Allah, dengan memujimu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan kita belajar untuk bagaimana cara menulis yang baik dan benar, dan cara menghafal surat Atin yang baik, yang benar dan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.